Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Pancasila, kami mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ibu kami dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila dengan judul Menghidupkan Nilai Pancasila di Sekolah dan Dunia Digital. Perkenalkan, nama saya Nazma Fauziah Kamila dan rekan saya Alifah Fitri Nurrahma. Tujuan pembuatan e-book ini yaitu untuk memberikan pemahaman aplikatif nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital dan juga lingkungan sekolah, serta menyajikan praktik yang baik yang bisa ditiru oleh siswa SMP maupun MTS untuk mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Bahasa yang kami gunakan dalam e-book ini tentunya telah disesuaikan untuk para pelajar khususnya di tingkatan SMP atau MTS sehingga mudah untuk dipelajari. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui judul dan tujuan dibuatnya e-book ini, kemudian kita juga harus tahu apa sih isi dari e-book ini dan bagaimana cara pakainya. Nah, e-book ini bisa dijadikan panduan singkat bagi guru dan siswa, misalnya sebagai panduan diskusi kelas, proyek P5, atau tugas refleksi digital. Dan isi dari buku ini terdapat 5 bab yang dimana diadaptasi dari 5 sila Pancasila. Dan 5 bab yang diadaptasi adalah yang pertama, spiritualitas digital, kedua, kemanusiaan aktif, ketiga, persatuan, keempat, demokrasi kelas, dan yang kelima, keadilan sosial. Teman-teman, sekarang kita menuju ke bab 1 ya, yaitu penerapan dari sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dan kita adaptasi dengan judul spiritualitas digital. Nah, ini untuk menjaga ucapan di media sosial dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau menghina agama lain. Dan kemudian ada toleransi di dunia maya setara dengan menghormati saat bertemu langsung. Dan materi intinya ada etika komunikasi online, bagaimana cara kita berkomunikasi secara online, kemudian memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan. Nah, jadi sebelum dibagikan informasi itu harus kita pastikan terlebih dahulu bahwa informasi itu benar, dan kemudian menghormati kebebasan beragama. Kemudian ada praktik baiknya atau implementasi dan pengamalannya. Nah, itu ada Kampung Pancasila Surabaya. Nah, warga beragam agama hidup rukun, gotong royong, membersihkan lingkungan, dan saling menghormati tempat ibadah masing-masing. Dan sumbernya kita ambil dari buku teks BPIP untuk belajar pada bab tentang toleransi beragama dan etika digital. Baik, selanjutnya kita menuju ke bab 2. Bab 2 merupakan adaptasi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kita mengadaptasinya dengan judul kemanusiaan aktif, berarti menunjukkan cinta kepada sesama melalui tindakan rutin, bukan hanya saat ada bencana. Materi yang terdapat di buku ini adalah nilai gotong royong sebagai perwujudan cinta terhadap sesama. Nah, seperti kerja bakti kelas, pendampingan teman saat kesulitan, kemudian bantuan sederhana. Nah, kira-kira praktiknya apa sih? Nah, praktiknya seperti program budidaya maggot dan urban farming, kemudian warga mengubah sampah organik jadi pakan kompos hasil untuk kebutuhan kolektif. Nah, kemudian ada judulnya dari Jurnal Penelitian Profil Pelajar Pancasila, Toleransi, Bukti Program Meningkatkan Solidaritas Komunitas. Baik teman-teman, selanjutnya ke bab 3. Bab 3 merupakan adaptasi dari sila ketiga Persatuan Indonesia, dan kita mengadaptasinya dengan judul
persatuan. Nah, persatuan di tengah keberagaman yaitu memahami Bhinneka Tunggal Ika lewat kolaborasi budaya, bukan sekedar menghafal semboyan. Nah, persatuan ini dapat dikembangkan dengan kegiatan budaya memperkuat rasa kebangsaan. Nah, praktik baiknya adalah proyek antar siswa seperti pentas seni daerah dan bazar masakan Nusantara, kelompok lintas suku untuk tugas P5. Nah, bab ini diadaptasi dari kurikulum Merdeka dan modul P5 Kemendikbudristek sebagai panduan integrasi nilai kebinekaan dalam pembelajaran. Untuk materi selanjutnya, di bab 4 yaitu sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi, inti dari sila ini adalah demokrasi Pancasila. Dan di lingkungan sekolah, sila ini tidak hanya diterapkan hanya sebagai teori, namun tentang bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain. Ada 4 langkah untuk mencapai proses ini, yaitu yang pertama mulai mendengarkan secara seksama, yang kemudian saling bertukar pikiran, yang ketiga ada mencari jalan tengah, dan juga mencapai kesepakatan atau mufakat. Nah, setelah tahu keempat teknik tersebut, kita tahu kapan giliran kita berbicara, bagaimana menjadi pendengar yang aktif, dan juga berani menanyakan bukti sebelum menyimpulkan hasil diskusi. Nah, yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah itu dapat berupa membuat forum diskusi agar anak-anak mengetahui bagaimana caranya berdemokrasi dengan teman sebayanya. Kemudian di bab selanjutnya yaitu bab 5, kita akan membahas sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini itu mengajarkan tentang keadilan dan juga kepedulian. Nah, dalam materi ini juga kita diajak untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Contohnya itu seperti menghemat sumber daya atau memilah sampah menjadi program bank sampah sekolah. Nah, dari program bank sampah tersebut, sampah kemudian dipilah dan didaur ulang serta dijual. Dan hasilnya bisa digunakan kembali untuk membantu teman-teman yang kurang mampu untuk sekolah atau membiayai kegiatan belajar. Jadi tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi kita juga mampu menumbuhkan rasa peduli atau rasa empati antar sesama. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas dan rencana aksi kelas. Nah, agar nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya itu tidak hanya sebagai teori, kita bisa mempraktikannya menjadi suatu aktivitas yang bermakna untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, yaitu kita ambil dari sila kedua, yaitu gotong royong. Nah, dari sini kita bisa menentukan kapan akan dilaksanakan proyek tersebut dan juga apa indikator kesuksesan dari proyek tersebut. Nah, kemudian dokumentasikan proyek tersebut dalam bentuk video dan kemudian presentasikan dan juga beri masukan jika ada yang perlu diperbaiki dari proyek tersebut. Di slide selanjutnya yaitu ada checklist pribadi, yaitu mulai dari hal kecil. Jadi perubahan besar itu berawal dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Sebagai contoh dalam sila pertama yaitu selalu sopan dan mengecek fakta atau validitas suatu informasi sebelum menyebarkan ke khalayak ramai. Nah, untuk sila kedua itu ada membantu teman tanpa membeda-bedakannya. Jadi kita menolong ke semua orang tanpa terkecuali. Nah, yang sila ketiga itu bangga dengan budaya sendiri, namun kita tetap menghargai budaya-budaya lain yang ada. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sila keempat, yaitu ikut musyawarah kelas dan
mendengarkan semua suara. Sila kelima yaitu dengan cara memilah atau memilih sampah dan peduli pada yang lebih membutuhkan. Ada sedikit kutipan yang bisa untuk kita ingat, yaitu Pancasila itu bukan hanya dihafal, tetapi diamalkan dalam keseharian kita masing-masing. Selanjutnya yaitu slide terakhir dari presentasi berikut ini, yaitu penutup dan langkah berikutnya. Setelah kita mengetahui implementasi dari beberapa sila berikut, tentunya guru bisa melakukan penilaian proyek dengan cara menilai sikap, tindakan, dan juga refleksi dari siswa-siswa tersebut. Kemudian dari praktik-praktik nyata yang telah dilaksanakan, tentunya sekolah bisa mendokumentasikan agar sekolah lain bisa meniru sebagai inspirasi untuk murid-muridnya juga. Materi-materi tersebut tentunya juga merupakan rujukan dari PPIP Kurikulum Merdeka Modul P5, Kemendikbudristek, Jurnal dan Studi Kasus Komunitas. Demikianlah presentasi e-book yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.